Baik, kita mulai ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Para murid sekalian yang dimuliakan Allah, Ustadznya berbicara gimana? Gantian ya kan? Ini memang duduknya seperti ini nggak masalah. Ini terlalu dekat, tapi sudah jarak 1 meter sudah lah ya. Taib. Bersyukur kita kepada Allah ya, setelah berapa tahun kita nggak jumpa? Setahun setengah ya kan. Ustadz juga kemarin tuh jadi guru tahfiz baru kali ini lah melihat batang hidung kalian. Ya kan, wajah-wajah kalian. Selama ini kita hanya bertemu online saja. Walaupun kalau di berita kita lihat sedang ada varian baru ya kan, dan dianggap cukup menular. Ayo. Kalau nggak nanti kita bermasalah. Pakai apanya? Bersamaan dengan itu, orang tua kebanyakan siswa banyak mengeluh kan. Umi si Ihsan bilang, "Ustadz, ini anak saya masuk aja lah," katanya kan. Kalau di rumah nggak maksimal belajarnya. Kebanyakan itu, bukan si Ihsan aja. Gitu juga ya, kalau sekedar mendapatkan materi belajar, kalian mungkin bisa lebih pintar dari kami ya kan. Bisa langsung nengok ke Mbah Google ya kan, ke Syekh YouTube. Mudah saja mendapatkan materi, tapi bukan itu sebenarnya ruh dari pendidikan itu sendiri. Bukan itu. Jadi kita beranikan diri ya untuk mencoba tatap muka, tapi dengan protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan kedepannya juga nggak ada keburukan yang terjadi lah ya. Ada yang positif dan yang lainnya. Ustadz sebenarnya hanya menjadi pengganti dari Ustadz Imam Fikri ya. Beliau sidang komprehensif menyelesaikan S2 beliau kan, jadi nggak bisa hadir. Ustadz diminta untuk menggantikan. Jadi kedepannya Ustadz Imam Fikri yang menggantikan. Dan Ustadz juga nggak punya buku. Ada yang sudah punya buku? Ada? Mustalah. Kok lain-lain warnanya? Yang oranye. Pinjam dulu ya. Kalau tadi si Farel buka masker, capsek keliling, ya kan, kena tegur. Inilah buku yang akan dipelajari. Ini hanya karena permulaan masuk dan bukan juga Ustadz yang ngajar. Tentunya kita muqaddimah saja lah, mengisi-ngisi waktu luang aja lah. Sampai jam berapa kita? Istirahat. Apa ada istirahat? Istirahat. Dari jam 8.35 sampai 9.35. Kemudian istirahat ya. Dah? Muqaddimah saja pesan Ustadz itu. Jadi mustalah hadis ini penting bagi antum yang ingin menjadi muhaddis. Apa itu muhaddisan? Kita tanya jawab singkat aja lah ya. Guru. Muhaddis. Ada ahli hadis ya kan.
Kalau ahli tafsir apa namanya? Mufassir. Ya kan? Ahli fikih apa namanya? Ya ada diistilahkan dengan ini fuqaha, ya kan? Fuqaha atau faqih, jamaknya fuqaha. Kalau ahli bahasa apa ada bahasa? Gak ingat? Hah? Kalau ada dibilang ahli lugha, ya kan? Cuman ada nuhat ahli nahu, karena bahasa itu identik dengan nahu. Apalagi pelajaran matematika. Kalau matematika apa ahlinya disebut apa? Apa Fajri? Matematikawan, ya kan? Ahli fisika fisikawan, dan seterusnya. Apa mas? Dah. Sekarang begitu banyaknya mata pelajaran itu, antum maunya jadi ahli apa? Kalau olahragawan, ya kan? Nah, olahragawan. Dah, karena ini mata pelajaran hadis, ya, walaupun mungkin bukan dari antum semua punya keinginan menjadi muhaddis, tapi mudah-mudahan informasi atau wawasan yang kami coba berikan bisa mendorong antum ke sana. Bisa mendorong antum ke sana. Gambarannya bagaimana, apa yang dilakukan seorang ahli hadis? Apa yang dilakukan seorang ahli hadis itu apa kerjaannya? Menghafal hadis. Artinya sudah isi hadisnya lah. Hah? Apanya? Mendakwakannya. Jadi ustaz lah ya. Baik. Coba dengarkan sedikit ya. Ada dikatakan salah seorang ulama, ya, hadis-hadis ini menyesatkan kecuali bagi para fuqaha. Fuqaha tadi apa artinya? Ahli fikih. Apa yang bisa kita dapat pahami dari kalimat ini? Hadis-hadis ini menyesatkan kecuali bagi para fuqaha. Jadi, ya, hadis itu dikeluarkan berapa ratus tahun yang lalu oleh Nabi? Berapa coba? 1400-an yang lalu. Dah, saat itu biar antum sekalian tahu, ya, tulisan Arab titik saja tidak ada. Jadi belum bisa dibedakan ba titik satu di bawah, ta titik satu di titik dua di atas, sa titik tiga, belum ada. Ya, bahkan Nabi kita saja dibilang apa? Ummi, kan? Tidak tahu baca tulis. Jadi kegiatan baca tulis di zaman itu betul-betul tidak ada. Hanya mengandalkan hafalan, nukilan dari satu orang ke orang yang lain. Belum lagi, ya, berarti tidak ada bisa tercatat di buku. Tercatat di buku itu sudah tidak bisa. Dah. Kembali ke tadi, hadis-hadis ini menyesatkan. Dan terkadang Nabi begini, ada orang datang, wahai Nabi, apa amalan terbaik? Kata Nabi, ya, salat di awal waktu. Datang lagi orang lain, wahai Nabi, apa amalan paling utama? Berbakti kepada orang tua. Atau contoh yang begini, ada orang datang, Nabi, saya berpuasa, bolehkah saya bercumbu? Tahu bercumbu? Bercumbu nggak tahu? Atau berciuman dengan istri? Itu pertanyaannya. Ini mulai semangat nih, ya kan? Jadi ada orang datang, orang puasa, nanya boleh tidak, ya, bercumbu atau bermesraan dengan istri. Nabi jawab apa? Boleh, kata Nabi.
Ya, boleh. Ada orang lain datang lagi bertanya kepada Nabi, Nabi ketika berpuasa boleh tidak saya bermesraan dengan istri? Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Apa itu, Ustaz? Oh ya, siap. Dah. Orang kedua ini malah dijawab Nabi, tak boleh. Orang pertama dijawab boleh, orang kedua dijawab tak boleh. Kalau kita sekedar baca hadis ini, dua hadis ini, apa kita bilang? Nabi nggak konsisten, ya kan? Pelin-pelan, bentar-bentar bilang A, bentar-bentar bilang B. Begitu juga banyak hadis, ya, banyak hadis, ya, bukan banyak sebenarnya, tapi ada beberapa hadis yang ada tanaqudot, ada seakan-akan bertentangan. Kita lihat dua ini bertentangan tidak? Tentangan. Ustadz takut nanti menyebutkan, kalau cuman sedang nggak ingat nanti kan, kalau antum bisa akses ke internet atau buku yang lain, coba cari hadis-hadis yang sepertinya bertentangan. Ya, jadi ada antara dua hadis seakan-akan bertentangan, antara hadis dengan ayat Al-Quran seakan-akan bertentangan. Ada seperti itu. Ya, ada ulama membuat kitab itu. Dah dengan terel. Biasanya tidur nih ya. Udah siap goes ya. Dah usah jelas, jelas. Dah. Jadi kita bertentangan ini. Macam mana wahyu bertentangan? Ya kan? Macam mana wahyu bertentangan? Dah, inilah dimaksud hadis itu. Kalau sekedar kita pahami hadisnya, bisa jadi kita sesat. Maka butuh ahli fikih untuk memahaminya. Apa arti fikih itu? Jadi ahli fikih itu dia berfatwa, dia menjadi qadhi, hakim. Dia yang melihat berbagai dalil, ya kan, kemudian menetapkan, oh ini mengkompromikannya seperti ini, Yang tadi itu dijelaskan bahwasanya ketika orang datang pertama yang dibolehkan oleh Nabi, ternyata dia adalah orang yang sudah tua. Jadi artinya ketika dia bermesraan dengan istrinya pun, ya, karena syahwat orang tua itu kan tidak lebih tinggi dari yang muda, maka sebatas bermesraan saja, selesai. Adapun yang kedua datang, dia masih sangat muda, ya, dia sangat muda, geloranya syahwatnya memuncak, diawali dengan bermesraan, kemudian nanti akhirnya begituan, ya kan? Begituan. Dan apa konsekuensi orang berpuasa yang melakukan hubungan badan? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ada sudah berapa? 60 hari, 59 hari sudah berturut-turut, ya kan? Hari terakhir tak puasa, ulang lagi dari awal. Karena harus berturut-turut. Artinya besar ancamannya. Maka karena ini masih muda belia, masih sangat tinggi syahwatnya, kalau dibuka pintu itu akan jatuh kepada pintu dosa yang besar, maka dilarang lagi. Sudah, ini tugas ahli fikih. Jadi ketika ada orang datang, maka ahli fikih dia bisa mengkompromikan dari dalil-dalil, bisa melihat keadaan orangnya. Ya. Taib. Adapun ahli hadis, ya, yang antum pelajari ini di buku Mustalah Hadis, ini isinya, ya, tentang bagaimana menilai hadis itu sahih atau tidak. Jadi selain dia menghafal hadis, dia tahu perawi hadis. Misalnya, ya, hadis A diriwayatkan oleh si Mu'az, siapa lagi yang ngantuk nih? Si Ihsan, kemudian si Farel, si Fajri. Ada 4 orang, ya kan, sampai kepada Nabi. Yang jadi ahli hadisnya si Dafi nih. Maka ahli hadis ini selain dia hafal apa namanya, kalimat nabinya apa itu disebut? Masa nggak tahu dong kelas 11. Matan hadis, tahu kan? Perawinya ini apa namanya? Sanad hadis, betul. Matannya jadi bahwasanya agama adalah nasihat, itu matannya. Ini sanadnya 1, 2, 3, 4. Maka si Dafi ini sebagai muhaddis, dia harus tahu biografi di mana si Fajri lahir, di mana si Farel meninggal,
siapa guru-guru si Mu'az, siapa murid-murid si Ihsan, harus tahu dia. Bahkan kalau ditanya si Mu'az sama si Faril itu sejaman atau tidak, mereka pernah berjumpa di mana? Tahu dia. Mereka pernah berjumpa di Mekah, kemudian saat melaksanakan ibadah haji, kemudian hadis itu dinukil. Ya, jadi itu tugas ahli hadis. Diistilahkan dengan muhaddis. Siapa muhaddis kita? Siapa muhaddis? Ada yang tahu? Mana ini? Masa nggak ada yang tahu? Padahal kalau bukan karena perjuangan mereka, nggak sampai kepada kita hadis sahih. Padahal di zaman dahulu itu tukang bawang bilang bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang makan bawang, ya, maka dia seakan-akan mendapat pahala 10 kali salat. Tukang cabai bilang pula keutamaan cabai. Saat itu begitu, ya kan? Karena ketelitian, kesungguhan muhaddis ini, barulah bisa terfilter hadis-hadis Nabi. Seharusnya kita banyak berterima kasih kepada mereka. Gak ada yang tahu? San, coba sebutkan buku hadis. Bisa. Hadis Arba'in siapa yang ngarang? Imam An-Nawawi. Ya kan? Imam An-Nawawi itu dikatakan dia 2 tahun, ya, 2 tahun saking cintanya kepada buku, tidurnya sambil duduk gini baca buku gini. Tertidurnya sambil baca buku. 2 tahun nggak begolek gini macam kita. Itu luar biasanya ulama zaman dahulu itu. Siapa? Davi, buku hadis sebutkan. Buku ini apa judulnya? Takribu Taisir Mustalahul Hadis, Muhammad Tahan. Ya bisalah. Belum ada ruh semangatnya ini. Masih kebanyakan belajar online. Kalau tahu, kalau enggak. Nggak tahu. Kim. Nggak tahu. Adil. Nggak tahu buku hadis. Fel. Bukunya hadis qudsi pilihan. Apa? Bagian dari hadis, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Ini buku hadis. Mana bukunya namanya hadis qudsi? Hadis qudsi, hadis yang dari Allah. Banyaklah. Di antaranya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya kan? Pernah dengar kan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud. Kemudian apa lagi? Tirmizi, betul? Nasai. Nah itu kan buku-buku hadis. Itulah di antara muhaddis. Mereka cari hadis, kemudian mereka tuliskan dari fulan bin fulan ke fulan, bahwasanya Nabi SAW bersabda. Baik. Pernah baca tentang Sahih Bukhari? Pernah? Enggak? Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu beliau hafal 600.000 hadis. Beliau hafal berapa? 600.000. Arba'in berapa, San? 40. 42. Dah. Seperberapanya itu? Bisa? Siapa yang matematikawan di sini? 42 seperberapa dari 600.000? Nggak ada papan tulis. Coba kita ini kan ya. Seperberapanya itu? Banyak lah. Semua tahu kalau banyak lah. Banyak komanya ya. Berapa di belakang koma? Saya bagi ya, 42 dibagi 600.000.
Ya Allah. Ya, 0,0000. 5 di belakang koma. 7. Dah. Berarti kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Imam Bukhari kan? Kita arba'in belum apa juga. Dah. Ternyata beliau hafalnya sama sanad-sanadnya, sama orang-orangnya, dari Muhammad bin Sirin, dari Al-Madini, dari ini hafal yang 600.000 itu. Kita arba'in ada sama sanadnya? Enggak kan? Paling yang di hadis nomor 1 itu Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Ismail, ya kan? Al-Bardisbah, sahih. Nah, itu kan cuma penjelasan tentang Imam Bukhari. Ini sanad-sanadnya sampai ke Rasulullah hafal 600.000. Dah. Tapi berapa yang diletakkan di Sahih Bukhari? Pernah tahu? Sekitar, ya kalau saya tidak salah ingat ya, memang kita ini akhir zaman ini jauh sekali dari mereka. Kalau saya nggak salah ingat sekitar 4.000-an. Dari 600.000 diletakkan di Sahih Bukhari berapa? 4.000-an. Selisih berapa itu? 600.000 dikurangi 4.000, berarti 596.000 hadis tak dimasukkan beliau. Kemana? Dan apa alasannya? Karena tak terpenuhi syarat sahih. Bayangkan berapa ribu hadis ternyata ada yang tak terpenuhi syarat sahih. Kerja siapa itu yang sampai kepada kita saat ini yang sahih-sahih saja? Imam Ahmad diriwayatkan hafal 1 juta hadis. Ini betul, Allah tidak cerita hayal-hayalan. 1 juta hadis dihafal, 1 juta. Nah, beserta sanadnya. Jauh sekali kita dari mereka kan. Kemudian kita kenal mereka pun tidak, mendoakan mereka tidak, ya kan? Semangat atau ingin untuk belajar ke mereka pun tidak. Kata Imam Ahmad, aku mendoakan guruku Imam Syafi'i setiap selesai salat 40 tahun. 40 tahun udah jadi bapak, ya kan? Doakannya gurunya. Kenapa? Itulah ulama salaf kita. Luar biasa sekali, manusia-manusia terbaik. Nah, Ustadz ingin sampaikan apa? Ustadz harap antum semua dan Ustadz juga, ya kan, kita tahu informasi ini, kita lebihlah menghargai jasa-jasa para ulama kita itu. Minimal kita doakan ketika disebut Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, apa di belakang yang kita ucapkan? Hah? Ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ini biasanya untuk sahabat. Biasanya kalau untuk ulama selain sahabat, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Tapi ya nggak apa-apa juga. Yang terpenting mendoakan. Dan bersemangatlah belajar, ya kan? Nah, artinya mungkin antum punya keinginan atau bakat tersendiri. Saya Ustadz kayaknya di bidang hadis ini tidak punya semangatnya di bidang yang lain. Tapi berilah penghargaan kepada guru antum, kemudian para imam ahlu hadis yang sudah sangat capek, letih, lelah, lesu sekali gitu. Sampai-sampai kalau diistilahkan juga muhaddis itu dibilang, ya, jangan kamu jadi ahli hadis. Kenapa? Bakalan bangkrut. Ngapain kita ngapali lahir seorang, matinya seseorang, murid-muridnya, ya kan? Ngapain? Kurang kerjaan. Versi kita begitu. Umpamanya, siapa yang antum kagumi tokoh rel? Tokoh di dunia ini yang antum idolakan? Apakah tokoh goes kah? Atau siapa? Hafal tempat lahirnya?
meninggalnya, belum meninggal. Guru-gurunya, murid-muridnya, buku yang ditulisnya. Itu bayangkan berapa ratus ribu orang dihafalkannya. Apa San? Siapa yang antum kagumi? Mau dari sepak bola kah, dari apa, terserah lah. Gak ada, nggak mungkin. Biasanya namanya manusia normal, dia punya sosok yang dikaguminya. Saya kagum kepada diri saya sendiri saat itu. Saya mengidolakan diri saya sendiri saat gitu kan. Tahu pikir. Kita butuh idola supaya kita tahu kita ke arah mana gitu kan. Misalnya si Farel idolanya pesepeda ya kan, karena mungkin dia kepinginlah seperti dia, gitu kan. Ya udah nggak masalah, yang penting jangan ada langgar syariat. Antum misalnya punya idola, ya saya ingin ini Ustaz seperti Soekarno, seperti Jenderal Sudirman, pejuang gitu kan, ya nggak masalah. Atau saya Ustaz ulama lah idola saya, bagus. Tapi intinya Ustaz ingin membuka mata antum semua bahwasanya ulama-ulama kita itu mereka sengaja meninggalkan yang mereka sukai. Namanya manusia punya kesukaan kan. Imam An-Nawawi dia nggak nikah, bayangkan nggak nikah dia, bukan karena nggak bisa nikah, nggak ada yang mau, tapi dia memang korbankan dirinya untuk umat. Korbankan dirinya untuk umat. Ibnu Taimiyah nggak nikah itu loh, tapi saat sunnah Rasul menikah, ya mereka punya pertimbangan tersendiri. Kata Imam Nawawi, apa yang ada di buku ilmu-ilmu itu lebih baik daripada yang di kedua paha wanita, katanya. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan mata antum terbuka, antum kesadarannya tumbuh, ya, bahwasanya ulama kita terdahulu sudah sangat bekerja keras, satu. Yang kedua, mereka bukan tidak punya syahwat, tapi dengan izin Allah dan latihan diri mereka kepada dirinya sendiri, ya kan, akhirnya mereka berhasil meninggalkan syahwat dan fokus kepada dakwah. Jadi jangan bayangkan untuk apa jadi ustadz, ceramah dari satu tempat ke tempat, ya kan. Dan mungkin sebagian nanti mungkin, ustadz ini banyak ceramahnya, banyak cuma bisa koar-koar aja, walaupun perbuatannya enggak. Itu ustadz zaman sekarang. Dan ustadz juga nggak rekomendasikan antum kagum kepada ustadz zaman sekarang. Kenapa? Ya sama seperti kita. Zaman kita sekarang, macam mana kita mau selembut hatinya para ulama dahulu? Di mana-mana wanita, ya kan? Kita nengok YouTube, ya kan? Niatnya mungkin nggak nengok yang bermanfaat, datang yang nggak bermanfaat, gamenya dan segala macam. Jadi memang benar kata Nabi, manusia semakin dekat hari kiamat semakin rusak. Kenapa? Syahwat tersebar kemana-mana. Mohon maafnya, kalau mau buka video porno bisa, ya kan? Mau habiskan waktu dengan sia-sia bisa. Nah, lain dengan ulama dahulu. Selain mereka memang kuat sekali tekadnya, ya, syahwat itu belum kemana-mana. Syubhat lagi, syahwat dan syubhat itu. Nah, jadi kita doakan mereka, ya kan, dan kita harus punya keinginan menempuh jalan mereka, gitu, menempuh jalan mereka. Jadi karena antum juga di Ulun Nuha, inilah kurikulum Ulun Nuha. Jangan sekedar membaca kitab untuk menamatkan aja, supaya dapat nilai aja, sia-sia, ya kan. Kalau itu memang tujuan, adalah dari sekarang udah cabut aja lah, gitu kan. Tapi mungkin Ustaz, memang saya bukan kesana, passion saya bukan kesana Ustaz. Ya nggak masalah, tapi jangan langgar syariat kalau bisa. Dah, ini saya karena orang tua menyuruh di Ulun Nuha, walaupun saya terpaksa, tapi karena ingin supaya tak mengecewakan orang tua, itu sajalah niat Ustaz, supaya selesai sajalah keinginan orang tua. Insya Allah itu dapat pahala, ya kan. Tapi ingat, jangan sepele gitu, jangan sepele.
ikuti aturan di Ulunwa ini, ya kan? Walaupun tidak serius, antum tidak serius atau tidak sepenuhnya ingin mendalami, ya, tapi jalani sajalah. Insyaallah nanti mungkin di sini antum bisa dilatih ketelitian. Orang hadis itu teliti, karena nanti si perawi ada namanya Muhammad bin Umar, ada Umar bin Muhammad. Kadang kan sulit kita membedakan ini kan. Teliti orang hadis. Jadi antum insyaallah semakin teliti dengan belajar. Otak antum, pikiran antum semakin sistematis dalam menyelesaikan masalah. Dan itulah yang diperlukan dalam kehidupan. Ustaz terpikir gini kan, untuk apa aku belajar aljabar, Pitagoras dulu. Ustaz dulu juga SMA IPA. Pitagoras, kemudian fisika ada gaya Aristoteles dan segala macam itu kan. Nah, tuh apa itu di dunia kerja nggak dipakai? Mana pernah kita disuruh hitung dulu sudut segitiga ini, nggak pernah kan? Tapi ya itu semua membiasakan diri kita untuk lebih teliti. Kemudian membuat otak kita berpikir sistematis. Jadi kita, oh begini cara mencari keliling persegi panjang. Jadi kalau ada masalah kehidupan, kita bisa teliti, oh ini gini, oh ini cara solusinya, gitu. Oh ini cara meningkatkannya. Jadi itu semua insyaallah bermanfaat. Termasuk juga ini mustalah hadis, usul tafsir, akidahnya insyaallah bermanfaat. Oh iya, tapi akidah itu harus antum pahami, karena itu terkait keyakinan. Nanti antum jatuh ke kesyirikan. Fikih itu terkait dengan ibadah antum sehari-hari. Nanti kalau antum nggak benar ibadahnya, bukan yang mendapat pahala, malah dosa. Dan seterusnya. Oke, mungkin demikian. Sudah jamnya belum? Ada pertanyaan? Masa Ustaz aja yang ngomong dari tadi? Hah? Kita tengok ya. Saya nggak tahu jamnya. Iya, bisa masuk di kelas antum jam habis istirahat 9.35 selesai hadis, terus kiroah, terus fikih sampai jam 12.15. Nggak tahu kalau itu, tapi kayaknya lebih bagus nggak usah lah, kalau nggak nanti rame kali kita di masjid. Ya, masalah. Davi ada keinginan mendalami ilmu agama atau ke umum? Kalau ke kuliah nanti, ya ini antum sudah kelas 11, sudah seharusnya mikirkan, nggak terasa tuh setahun ke depan. Udah harus berpikir, oh ini arah jalanku ke sini nanti. Nah, aku nanti inginnya inilah. Jangan jadi seperti inilah binatang ternak gitu kan. Ya makan minum beol lah, jangan makan minum beol lah, jangan gitu. Harus punya tujuan. Jadi kita tahu sikap kita. Ustaz, saya mungkin nggak kuliah, kerja saja gitu kan. Nah, tapi ya kalau bisa kerja dengan skill, karena kalau antum mengandalkan kekuatan saja, yakinlah sekian tahun ke depan sudah kekuatan melemah, antum nggak dipakai orang lagi. Nah, baik, lanjut ke tadi, Devi, apa kira-kira cita-cita ke depan, atau inginnya mendalami apa? Agama kah, umum kah? Agama. Nah, condongnya kemana? Jadi kalau tadi Ustaz sedikit bisa jelaskan secara singkat, kalau ahli hadis siap-siaplah menjadi orang yang bangkrut, ya. Tapi insyaallah pahalanya banyak. Orang yang bangkrut, ya kan? Kemudian dia punya ketelitian dan hafalan yang kuat. Kalau ahli fikih biasanya dia orangnya punya analisa yang kuat, gitu. Jadi di otaknya itu, ya kan, tersambung tuh semua, bahasanya ada, usul fikihnya ada, tersambung. Jadi ketika dia menyikapi sebuah dalil yang berbeda, semua tersambung tuh, gitu. Analisanya kuat. Kalau tafsir, ya tidak jauh beda lah dengan fikih sama hadis,
Tapi kira-kira gitulah. Apa? Tertariknya? Belum tahu. Kalau bisa nanti apakah di semester kedua antum harus sudah tahu. Coba saja kalau ahli tafsir misalnya ya Ibnu Katsir ya. Kalau ahli hadis misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Coba cari itu kan mana yang antum lebih rasanya condong gitu. Ahli fikih siapa ya? Imam Syafi'i lah. Ya. Katanya kalau Imam Syafi'i itu saking cerdasnya beliau, ya kan? Kalau beliau baca buku, ini kan dua sisi, ditutup sebelah sini, jadi dibaca sini. Kenapa? Kalau tertengok sedikit gitu kan, langsung terhafal dia. Ngeri nggak tuh? Ngeri nggak tuh? Imam Syafi'i, makanya sangat dikagumi sampai sekarang nama beliau disebut-sebut, ya kan? Imam Syafi'i rahimahullah. Sebut namanya, Allah harumkan namanya. Ya mungkin diantaranya setelah hidayah Allah, memang kerja kerasnya luar biasa. Imam Syafi'i selesai ya ketika Ramadan itu 60 kali hatam. Kita selama 1 bulan 1 kali hatam. Itu pun kadang-kadang tidak gitu kan. Imam Syafi'i 60 kali hatam. Berarti 1 hari 2 kali hatam. 30 juz tuh. Memang luar biasa ulama dahulu. Jadi belum tahu ya, pesan Ustaz sudah mulai di kelas 11 ini sudah mulai tentukan lah. Ya. Ada keinginan mau lanjut ke umum atau ke agama? Ke umum. Kalau gitu Ustaz nggak ada memaksa atau nggak ada apa. Kalaupun memang passionnya ke umum, tapi kalau bisa di umum itu jangan langgar syariat. Itu sajalah ya syariat kita. Syariat yang kan ada syariat yang khilafiyah, artinya ulama berbeda pendapat. Ada yang ya usuli, yang mendasar. Yang usul ini jangan kita sampai langgar. Umpamanya apa? Ada yang kemarin tuh kan dokter dia di Indonesia nih kasusnya nih, dokter, kemudian apa katanya? Dokter dalam hal agama, zina boleh kalau mau sama mau. Ente itu udah dikuasai syahwat dia kan. Semenjak dulu ulama nggak ada berbeda pendapat, zina itu haram. Kenapa? Dia merusak keturunan. Siapa suami yang nggak cemburu istrinya berzina sama orang lain coba? Walaupun istrinya suka sama mantannya, tapi dia jadi istri sama. Anaknya itu nanti jadi anak siapa? Entah pun dia udah zina sama orang banyak. Paham ini? Itulah buruknya zina. Bukan kalau di barat kan, ya kan? Kalau misalnya di barat, Ustaz pernah dengar kan? Kalau ada orang pacaran, anaknya pacaran, kemudian Bu permisi ya Bu, pergi sama anak ibu, anak gadis ibu. Baru orang tuanya bilang apa? Jangan lupa bawa kondom ya, gitu. Ustaz sudah berani bicara yang dewasa karena Ustaz anggap antum sudah lebih dewasa, duduk kelas 11. Ya kan, bukan SMP, antum sudah harus paham, apalagi saya rasa di internet juga antum sudah dapat itu. Jadi di sana itu sudah sampai seperti itu rusaknya moral. Orang tuanya jangan lupa bawa kondom ya, kata orang tuanya. Artinya dia apa? Udah kalau mau hubungan tapi jangan sampai punya anak, gitu. Kalau nanti kebablasan punya anak, tinggal datang ke dokter aborsi. Itulah kira-kira. Bayangkan membunuh nyawa masih anak kecil. Siapa tega? Kembali ke muas tadi, kalaupun antum memang mau ke umum, jangan langgar syariat yang usuli. Kalau khilafiyah ya, itu masih ada keringanan di sana. Masih ada keringanan. Yang penting jangan langgar yang usuli. Baik, lanjut. Kaisan, agama atau umum kan? Umum. Teknik ya kemarin ya, teknik. Ya itulah jadi umum yang bermanfaat untuk umat gitu kan. Banyak itu kan, macam yang Ustaz dengar itu di Pekanbaru ada pengusaha ya kan, dibangunkannya masjid Abu Darda itu megah itu kan. Kemudian tak ada kota infak nggak ada. Kita nyari kota infak nggak ada karena dia sendiri yang subsidi danai, diundangnya syekh dia sendiri yang mendanai. Gitulah kira-kira.
Yang nggak masalah, kita jalan saja sesuai dengan passion kita. Tapi ingat, di atas kita semua itu, keinginan kita tetap ada syariat. Nah itu. Lanjut Hakim. Umum ya, menjadi apa ya, traveling gitu ya. Atau yang lainnya. Adil? Umum. Di bagian apa? Hah? Teknik juga. Nah, Fail? Umum ya. Nah. Jadi umum. Ya. Ya enggak masalah. Dan kita berdoa bersamalah, mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jauhkan kita dari teman-teman yang buruk. Tetap Allah dekatkan kita kepada orang-orang yang mencintainya, pada perbuatan yang yang datangkan kecintaan Allah. Iya ya, kalau misalnya kebanyakan dari sini ke agama, mungkin macam yang si Sina ya kan, dah ke pondok tahfiz dia mau selesaikan 30 juz. Sina, Amar ya kan, itu Aji, Hujan enggak. Satu lagi Afif. Nah, kalau Afif ini ya mudah-mudahan Afif masuk sana. Itu udah masuk ke pondok pesantren. Jadi kalau di pondok pesantren tahfiz 30 juz. Satu lagi akidah, karena terkait keyakinan kita jangan sampai salah ya kan. Nanti kita minta kepada orang mati pula. Satu lagi fikih, dah itu aja, bahasa Arab 4 saja. Yang lainnya nggak ada belajar apa-apa. Hah? Apanya? Di pesantren tahfiz Nuha, Tuntungan. Nah, Afif, Aji enggak, Sina, siapa, Amar. 4 orang inilah dari SMA, dari kelas antum, lanjut ke sana. Enggak pening lah orang itu macam antum fisika, kimia ya kan. Nah, mungkin demikian. Oh, ada 10 menit lagi. Kan banyak juga atlet-atlet tapi dia tetap menjaga agamanya, kan banyak juga kan. Siapa tuh yang Ahsan ya, atlet bulu tangkis ya kan, tetap dia jaga agamanya. Bisa aja, soal saya bisa aja, karena pada dasarnya agama itu mudah. Nah, agama itu mudah dan kita disyariatkan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi bukan bermudah-mudahan, bedakan itu. Mudah dan bermudah-mudahan. Walaupun ada sebagian orang, Ustadz sudah lihat, dapati gitu kan, dia apa sekali, keras sekali terhadap perkara-perkara khilafiyah. Seakan-akan ya, misalnya ada soalnya yang kejadian gini, duduk tawaruk sama duduk iftiras tau? Tahu ya, kalau duduk tawaruk itu yang pantat kita ke bawah, duduk akhir salat. Nah, kalau duduk iftiras macam duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud kan kita duduk di kaki kiri kan, pantat kita di kaki kiri kan. Nah, dia bilang itu si fulan tuh duduk iftiras, duduk tawaruk dia. Nah, kemudian kalimatnya itu seakan-akan udah nggak Ustadz Ahlussunnah lagi ya gitu kan. Ini jahil ini. Kemudian masa perkara khilafiyah dibawanya menjadi mengeluarkan seseorang. Nah, ini nggak bagus juga. Banyak sekali perkara khilafiyah, ya kan? Ya, para ulama bukan memang mereka bukan mau bermudah-mudahan, memang itu pendapat mereka seperti itu. Tak bermudah-mudahan. Taib. Nah, bayangkanlah macam ini, contoh ini muhaddis. Kalau tadi itu kan Ustaz sebutkan muhaddis di zaman dahulu, muhaddis di zaman sekarang itu itulah yang Syekh Albani. Syekh Albani pernah dengar? Nah, Syekh Albani kan, kan banyak nanti hadis sahih disahihkan oleh Al Albani. Banyak ada, kalau antum sering baca buku ada seperti itu. Nah, itu beliau hidupnya di tahun 90-an, meninggalnya tahun 99 atau 2001-an gitulah.
barulah, nggak terlalu jauh, nggak beratus tahun yang lalu kan. Nah, lihat apa kerjaan beliau ya di perpustakaan meneliti kitab-kitab itu ya. Oh ini bersambung ini, oh ini kayaknya ini terbalik ini, oh ini kayaknya nggak sahih ini, gitu kan. Nah ini hadis mutawatir ini hadis ahad ini gharib ini ya, dan sebagainya. Itu sekitar 13 jam di dalam perpustakaan saja. Jadi sampai di perpustakaan saja, sampai penjaga perpustakaan Zahiriyah namanya, udahlah ku kasih aja satu ruangan untukmu, ini kunci perpustakaannya. Nah ini dah, masa aku mau pulang cepat mungkin pikirnya kan, nunggu kau aja gitu, kira-kira gitu lah. Jadi memang kalau mau jadi ahli hadis itu memang berkutat dengan buku saja kerjanya, nengok buku. Kalau sekarang walaupun sudah ada maktabah syamilah, ada aplikasi-aplikasi hadis, tapi manuskrip itu belum semuanya dicetakkan. Tulisan ulama yang zaman dahulu belum semuanya dicetakkan. Nah itu yang diteliti. Beliau jadi sekedar kalau bekerjanya disebutkan beliau memperbaiki jam. Itu kan butuh ketelitian tuh kan. Jadi sekedar mungkin ya namanya para ulama itu kan zuhud sekali. Mereka nggak terlalu berpikir punya rumah besar, mobil besar. Jadi sekedar memperbaiki jam, dapat uang untuk nafkah, ya kan. Kemudian beliau tutup toko jamnya, balik ke perpus, baca lagi, meneliti lagi, sampai belasan jam di perpustakaan. Itulah hari-hari beliau. Tapi ya masya Allah kan, berapa banyak pahala beliau itu, karena nama beliau banyak kita dapati di buku-buku zaman sekarang ini. Minimal kalau orang yang sudah mengetahui beliau, Syekh Albani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, kali berapa juta orang di seluruh dunia, kali misalnya satu angkatan sejutaan, kali berapa angkatan, sudah berapa puluh tahun setelah beliau meninggal. Jadi itulah hadiah yang Allah berikan. Nah, itu diantaranya hadiah yang Allah berikan. Dan itu ya tidak harus kita katakan, walaupun antum mungkin sebagian besar antum punya passionnya di umum, tapi tetap yang di agama itu punya kemungkinan lebih besar pahalanya. Nah, gitu aja lah. Yang di agama itu punya kemungkinan lebih besar pahalanya. Karena kalau diumumkan, antum juga lebih banyak saingannya dan segala macam. Amerika, Rusia, ya kan, mereka juga punya penelitian yang sangat luar biasa dibandingkan kita. Kita belum ada apa-apanya kalau dari segi teknologi dan segala macam. Jadi ini besok libur, maksudnya besok offline, online, nggak tahu. Satu kelas berapa orang? 28. Udah dikurangi 4 orang tadi. Berarti ini maksimal berapa nih? 1, 2, 3, 4, 7 ya. Mungkin yang 28 itu dibagi 2 shift, itu 14 ya kan? Hah? 14 orang. Cuman ada macam si Torik, siapa lagi tadi? Dia milihnya online seterusnya. Jadi ada yang sebagian, Ustaz saya online saja. Zaki online aja. Walaupun si Zakinya kecil kemungkinan lah itu nongol dia. Online aja. Ada yang Ustaz saya offline saja terus. Nah, ini lah antum kan offline saja. Bisa. Jadi sekolah ya memberikan pilihan saja bagi orang tua atau bagi murid yang mau online terus, ya udah online terus. Online video ya? Iyalah, macam yang sebelumnya lah. Nanti kalau besok masuk ada gitu masuk besok ke sekolah apa? Kan yang ingin offline lebih banyak dari yang mau online saja.
Maka yang offline ini dibagi dua, shift. Nah, kalau dimasukkan semuanya nih, ya tadi kan 28, kurang kayaknya 5 orang yang mau online saja, 23 misalnya. 23 dimasukkan ke sini kebanyakan. Jadi 23 ini dibagi dua lagi. Nah, karena kelas kita terbatas, ya kan, mau di mana lagi untuk diletak? Di shift lah. Hari ini masuk kelompok A, besok kelompok A online. Nah, yang masuk kelompok B. Nggak tahu, Ustaz. Ustaz Fayujar lah. Nah, ya salah satu orang tua si Sina bilang, Ustaz, saya kan kalau online lagi SMA udahlah Ustaz, saya keluar saja katanya kan. Anak saya sudah mulai kecanduan game. Si Sina juga. Sina aja yang mungkin yang juara kelas dia mungkin ya. Dia kecanduan game ya kan. Nah, jadi alhamdulillah dapat informasi pesantren ini udah. Kalau di sana ya kan terhitung isolasi. Orang tuh nggak bisa keluar. Kalau mau keluar beli apa-apa titip ke musrif yang belanja. Orang tuh tinggal di situ saja nanti nerima. Jadi isolasi. Kalau pesantren dia masuk semua, nggak ada shift-shiftan karena mereka nggak berinteraksi dengan dunia luar. Kok ini kan iya ada lo aja. Baik, demikian ya. Semoga Allah bimbing kita senantiasa dalam rahmat dan karunia-Nya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.